Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, para kiai, para tokoh masyarakat, asatid wal ustadat desa Dukuh Jeruk yang kami muliakan, yang kami hormati. Wabil khusus panjenenganipun Romo Kiai Abdullah Faqih selaku pengasuh Pondok Pesantren Az-Ziyadah II sekaligus pembina Manaqib Kubro Nusantara. Yang kami muliakan Romo Kiai Anang Suryana, Romo Kiai Manfaat Alwani, Romo Kiai Ahmad Salim, Bapak Haji Farhan Warnanto, Al-Ustadz Usman, Romo Kiai Hashim, Romo Kiai Rofi'i, Romo Kiai Syakirin, Bapak Kepala Desa, Bapak Casropi, dan juga yang kami muliakan seluruh pengurus MKN, wabil khusus Ketua Umum Ibu Soimah, ibu-ibu, bapak-bapak sedaya ingkang rawuh teng siang menika ingkang kula mulyakaken. Bu, kula yen hadir kados mekaten kengetan kali Mbak Yu kula. Ki wong Sunda ki ya. Saya kalau hadir di acara manaqib, terutama Manaqib Kubro Nusantara, yang ada dalam bayangan saya pasti Mbak Yu saya sendiri, kakak saya sendiri. Oleh karenanya monggo saya meminta keikhlasan sebelum kita ngaji. Saya minta ikhlas hadiah Fatihah untuk kakak saya, istri dari Kiai Abdullah Faqih. Kirim hadiah Fatihah nggih nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhoillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah wa ala ma nawa bihi salafuna sholihun ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi sumaila hadrati wa nahusu susun khoso jami masyaihin al-kiram lirboyo wa jami ulama a'dai nahdlatul ulama wa nahusu susun khoso Ibu Nyai Ismatul Maula binti Ki Haji Senang Hasikin wa usulihim wa furu'ihim wa libaitihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa talamitihim wa talamitatihim wal akhidana minhum syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu yang kami muliakan, yang kami hormati,
Pertama, saya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan keluarga besar MKN Dukuh Jeruk dan juga bisa bersilaturahmi dengan seluruh jamaah MKN yang semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur fi taatillah, amin. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Siang hari ini mulai dari pagi, oh iya ini saya lupa, yang kami hormati seluruh panitia pengajian. Bu, jenengan mangkat wau jam pinten? Kue kalah karo wong Dukuh Jeruk. Wong Dukuh Jeruk paese jam loro. Iya Bu ya. Wong Dukuh Jeruk sing mau tampil kae make up jam loro bengi. Rika masih ngorok. Gini apa mboten? Oh banjiran jenengan. Ketanggungan malah banjiran, Dukuh Jeruk lagi paes, alhamdulillah. Dalu menika siang menika kula lan panjenengan sedaya wonten acara manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Ji. Beliau itu disebut dengan Sultanul Aulia, pimpinane para wali. Jadi dalam bahasa Arab kalau wali satu namanya wali, kalau dua waliyani, kalau banyak aulia. Orang alim satu disebut alim, alim dua alimani, alim banyak ulama. Ini bahasa Arab. Di bahasa Indonesia enggak ada. Di bahasa Indonesia adanya kiai, kiai kalau banyak. Kalau dua kiai, dua. Kalau banyak kiai, kiai. Pun mboten usah kursi-kursinan. Mboten usah. Saya dapat pesan dari ibu saya dulu, kalau ngaji kalau bisa berdiri. Saya tanya sama ibu, "Mak, bisane hari ngaji kongkon ngadeg?" Jawabane ibu, "Pinter, wong lanang kudune bisa ngadeg." Wah, ngadeg darani apa sih? Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya saya nggak mau kursi-kursi, nggak usah panitia, santai mawon. Saya nggak terbiasa rebutan kursi masalahnya. Syekh Abdul Qadir Jilani gelarnya Sultanul Aulia, artinya para wali yang ada di dunia ini pimpinannya adalah Syekh Abdul Qadir. Ini yang punya bahasa mirip dengan bahasa Arab itu hanya orang Sunda, Bu. Bu, jenengan hari ngomong ustad siji ustad, ustad loro ustad loro, ustad telu ustad. Siapa sing teko ustad akeh nemen, kowe menunjukkan ustadnya banyak. Tapi ternyata orang Sunda bisa punya bahasa seperti bahasa Arab, ada jamak dalam bahasa Sunda. Kalau ngomong tahu satu, tahu dua tahu, kalau tahu banyak tararahu. Tempe siji tempe loro, tempe akeh tararempe. Widih, Sunda dilawan. Tepuk tangan buat Sunda. Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau adalah sosok ulama besar, waliullah, karomahnya sangat banyak. Wulida bijilan, beliau lahir di sebuah desa namanya Jilan. Apa Bu?
Jilan, makanya disebut Al-Jilani, artinya asli kelahirannya adalah desa Jilan. Mung kadang-kadang masuk ke Duku Jeruk dengernya udah beda, harusnya Jilan menjadi Jelani. Kalau Jilan artinya nama desa, kalau Jelani artinya jahe manis digulani. Wahia biladun mutafarriqatun min wara'i Tobaristan. Syekh Abdul Qadir Jilani lahir di daerah namanya Jilan, ada di Irak sana. Ada yang berpendapat di Baghdad, tapi yang masyhur malah di Irak. Fi sanati ihda wa sab'ina wa arba'mi'ah, beliau lahir tahun 471. Bu, apal napa mboten? Hah? Sampeyan manakiban wis ping pira? Ora apal-apal ya. Tahun berapa? 471 470. Diingat-ingat 471 pasangin insyaallah metu. 47 tanggal 1 Ramadan tahun 471 Hijriah beliau lahir. Beliau mulai awal lahir beliau pasti 1 Ramadan langsung pagi harinya disusuin oleh ibu, gak mau nyusu. Tapi giliran sudah maghrib disusuin baru mau nyusu, berarti baru lahir langsung puas. Alhamdulillah. Punya ibu namanya Fatimah binti Abdillah. Oh, siapa ibunya rane? Kira-kira lamun balik numpak odong-odong masih kelingan nama ibunya orang ya. Mulane dicatet, gawa pulpen ora. Bapaknya pulpennya gawa pak. Blopor. Pulpen temenan, dari pulpen apa sih? 1 Ramadan 471 Hijriah punya bapak namanya Abi Soleh Musa Jangki Dausat, punya ibu namanya Fatimah binti Abdillah. Pas Fatimah binti Abdillah ibunya Syekh Abdul Qadir Jilani, waktu mengandut Syekh Abdul Qadir Jilani, Sayyidah Fatimah binti Abdillah, beliau berumur 60 tahun. Umurnya pira? Ibune meteng umure 60 tahun, Bu. Oleh karenanya ini yang hadir seluruh jamaah manakib, saya doakan semoga hamil lagi, amin. Wis tuwa. Kowe ini gelem metenge mung ya. Bu, yen meteng umur sewidak kok jenengannya sabar nerima seperti tadi dikatakan oleh Pak Kuwu, nerima sabar umur sewidak meteng lahir insyaallah dadi wali. Allahumma mau mongke amin. Sama plin plan nemen ya. Syekh Abdul Qadir Jilani akhirnya tumbuh semakin dewasa, semakin besar hingga pada umur 15 tahun Syekh Abdul Qadir Jilani pengen belajar ke Baghdad. Kemana? Baghdad. Pengen mondok di Baghdad. Akhirnya pesen sama ibu, Bu, saya pengen berangkat ke Baghdad untuk mencari ilmu. Akan tetapi waktu itu abahnya Syekh Abdul Qadir Jilani telah wafat, ibunya sudah sepuh. Akhirnya kata ibunya, ya sudah nak, kalau memang kamu benar-benar mau berangkat mencari ilmu, saya doakan semoga selamat. Berangkatlah ke Baghdad. Sampai di bajunya itu ditali, ning klambine ditareti lamun jare wong saiki. Sangu duite dalah ning klambi. Bajunya dikasih tali buat isi sangu, Bu.
Pesennya ibu, kamu berangkat ke Baghdad sendirian nggak apa-apa, insya Allah aman, asalkan jujur. Asalkan apa? I pesennya sing penting jujur, insya Allah aman. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani berangkat menuju ke Baghdad. Di tengah perjalanan ternyata ada rampok. Ada apa? Rampok. Disergap sama rampok, ditanya sama rampok. Ditanya sama rampoknya, Mas, kamu bawa apa? Kamu mau kemana? Jawabannya Syekh Abdul Qadir Jailani yang masih kecil, saya mau ke Baghdad, mau mencari ilmu. Kamu bawa apa? Saya nggak bawa apa-apa, cuman tadi ibu saya ngasih uang ini di baju saya. Jujur apa orang? Pan dirampok jujur nemen. Oh ya. Akhirnya kata perampok, Mas, saya itu perampok, mau ngambil uang kamu, bukannya diumpetin, lo kok malah ngomong. Jawabannya Syekh Abdul Qadir Jailani masih kecil, iya Mas, karena saya diberi pesan sama ibu, kalau pengen selamat sampai Baghdad, jadilah orang yang jujur. Jadi bukan anak copet-copet, bu apa ngomong keh, nah. Insya Allah selamat, insya Allah. Dongakaken muga-muga copetnya cepet sugih, amin. Liren nyopet taubat melu manakib, Allahumma. Karena kejujuran Syekh Abdul Qadir Jailani, akhirnya dua perampok ini langsung mendapatkan hidayah dari Allah. Mereka menangis, malah ikut ngaji sama Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu. Allahumma amin ya rabbal amin ya rabbal. Syekh Abdul Qadir Jailani tumbuh dewasa mencari ilmu, terus Bu, makanya saya mohon hadir manakibnya yang istiqomah, oke? Mbuh kue MKN akbar, mbuh rutinan setiap bulan, ayo tetap berangkat, siap. Karena karomah Syekh Abdul Qadir Jailani yang begitu banyak. Sekarang itu Pak Lurah, Pak Kuwu, banyak oknum-oknum yang meragukan keramatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia nggak tahu apa itu keramat, jadi ngomongnya kayak gini komentar, alah keramatnya nggak masuk akal. Namanya juga keramat yang nggak masuk akal. Wa'ud, paham li udah. Wanyat. Keramatnya sangat banyak. Sampai Syekh Izzuddin bin Abdissalam mengakui keramatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau mengatakan, aku tidak pernah mendengarkan satu keramat yang mutawatir dan paling banyak kecuali berupa Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Amin. Syekh Abdul Qadir Jailani keramatnya mutawatir. Ibu-ibu tahu mutawatir? Bu, sampai entah ngertine bawang putih, bawang abang aja kowe belah. Jadi kabar itu kalau dari satu orang, maka itu namanya kabar yang gharib, jarang didengar. Yanha pagi ini ngaji di Duku Jeruk, jare sapa? Jare Warjem, wong siji tok. Ini namanya kabar gharib. Kalau yang ngomong dua orang namanya khobar aziz. Kalau yang ngomong 3 orang atau lebih namanya masyhur. Kalau yang ngomong sudah tidak terhitung, banyak jalan yang mengajarkan tentang hal itu, yang menceritakan tentang hal itu, namanya mutawat. Nopo? Watir-watir. Jare wong Jawa tumpo-tumpo, sudah terlalu banyak yang menceritakan tentang keramatnya Syekh Abdul Qadir Al-Ji radhiyallahu an. Semoga kita semua mendapatkan karomah tersebut. Allahumma
oleh barokah Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahumma. Apa kunci karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani? Satu, karena beliau istiqom. Bu, Syekh Abdul Qadir Jailani, Bu, punya kebiasaan setiap mengeluarkan hadas, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar, Syekh Abdul Qadir Jailani langsung ambil air wudhu lalu sholat 2 rakaat, tas ngentut wudhu sembayang 2 rakaat. Dijalankan bertahun-tahun. Beliau menggunakan wudhu isya untuk digunakan sholat subuh, itu dijalankan selama 40 tahun. Ini keistiqomahannya Syekh Abdul Qadir. Berarti singa pete isya jam 8, subuh jam 4, pirang jam, Bu? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, kurang lebih sekitar 8 jam. Orang ngentut 40 tahun. Rikan jagong ning kene wis ngentut ping pira iki ya? Bu, wis ngentut ping pira? Namanya orang istiqomah, pengen ajeg, pasti ada cobaan. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani sedang mengistiqomahkan untuk terus berwudu ketika hadas. Syekh Abdul Qadir Jailani mendapatkan cobaan. Setiap beliau habis wudu, habis sholat, wirid, zikir, mujahadah, ternyata Syekh Abdul Qadir Jailani diberi cobaan oleh Allah. Apa cobaannya? Syekh Abdul Qadir Jailani lagi duduk wirid, ternyata ngantuk. Apa? Ibu-ibu tadi manakiban ngantuk apa enggak? Ini ngaji sama saya ngantuk apa enggak? Kalau ngantuk alhamdulillah malahan. Bu, saya itu paling seneng kalau pengunjungnya ngantuk. Kalau pengunjungnya apa? Jadi kalau ngaji pengunjungnya ngantuk, saya langsung alhamdulillah. Semoga mereka yang ngantuk lagi dilindungi oleh sayap-sayap malaikat. Allahumma. Iya, enggak suwe-suwe gawa. Sebelum parak ki malaikat mendicabut nyawane nih. Ketika Syekh Abdul Qadir Jailani mendapatkan cobaan, beliau wirid terus mengantuk. Di ngantuknya langsung mimpi keluar sperma, mimpi basah. Beliau tersadar, Masya Allah, kok saya mimpi basah. Langsung mandi, wudhu, sholat 2 rakaat, wirid lagi, ngantuk lagi, ngimpi lagi, mimpi basah lagi, sholat lagi, mandi lagi, enggak selesai-selesai. Sampai 40 kali satu malam. Semalam berapa kali? Kenapa beliau tetap mengerjakan? Karena pengen istiqomah. Oleh karenanya, karena keistiqomahannya Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani mendapatkan karomah tanpa harus diminta. Bu, ora usah pengen karomah, nggak usah pengen punya Lihat ada jalan macet, dadak mikir, ini kalau saya jalan ke sana macet nggak datang-datang, coba kalau saya punya karomah mungkin bisa terbang. Nggak usah. Yang pengen mabur, tuku tiket pesawat mabur. Gini apa mboten? Yang pengen kuat kayak gajah juga kuat. Karomah itu akan jenengan rasakan jika bisa meskipun tidak semua orang yang istiqomah dia akan melahirkan karomah. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Syekh Abdul Qadir Jailani singkat cerita. Iki ceritanya singkat baik karena wis pan duhur. Pan apa? Duhur mau lahirnya tanggal pira mau? Ora sasuwe-suwe ngajine kelalen kabeh wis genah. Tahun pira? Wandine pira? 47. Ketika beliau sudah dewasa, ngaji terus sampai orang nikah.
Beliau menikah umur 51 tahun. Umurnya berapa? 51 baru menikah. Karena sibuk golet ilmu. Dan kabar gembiranya Pak, ternyata katanya Syekh Abdul Qadir Jilani istrinya 4. Jenengan nggak usah mikir macam-macam, karena Syekh Abdul Qadir Jilani itu bibit unggul. Bibit apa? Harusnya punya istri 4 nggak masalah, karena diharapkan dari bibit unggul ini nanti akan melahirkan banyak keturunan yang baik lagi. Anake macan kudune bapane macan kudune anake dadi macan. Mau cek jalma iki ya. Angel aku ora bisa ngomong bahasa Sunda. Sering dolan ning Sunda ora apal-apal. Waktu pertama ke Duku Jeruk disanjangi kali Pak Kiai Manfaat, kalau pengen cepet bisa bahasa Sunda Gus, cari istri orang Sunda. Wih, sembarangan. Enggak. Alhamdulillah saya setia. Siji bae siji. Pak Lurah siji bae. Siji. Lurah bae siji apa maning nyong. Shallu ala Nabi Muhammad. Dari 4 istri itu Syekh Abdul Qadir Jilani punya anak 49. Dia tinggal jenengan hitung, dikira-kirakan dari 4 jadi 49, berarti per istri berapa gitulah. Iya. Itu nggak heran orang dulu memang anaknya banyak, karena orang dulu yakin rizki sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu. Anak ini dapat makan bukan karena saya, tapi karena mendapatkan rizki dari Allah. Semua orang punya bagian rizki masing, karena keyakinannya anaknya banyak nggak masalah. Mbah saya Bu, saya punya mbah, punya anak 20. Dua anak kira 20. Saya aja ini walaupun kelihatannya masih bujang Pak Lurah. Si ngomong aku ya terserah. Aku ring kacaan masih bujang katanya. Alhamdulillah anak sudah mau 3. Ini istri lagi hamil tua, sudah menunggu. Semoga nanti bisa selamat lancar. Allahumma. Jadi walaupun katone bujang anaknya panwira, mana bisa titik telu bisa titik. Mau Syekh Abdul Qadir Jilani ini pira Bu? 49. Makanya doa saya tadi nggak salah. Semoga yang hadir, yang perempuan meteng maning, amin. Kowe sing wadon sing lanang berarti semua. Kekere kawin wae. Kuncinya Syekh Abdul Qadir Jilani ternyata satu, berupa isti. Sekarang pertanyaannya, bagaimanakah agar kita bisa istiqomah? Nggih Bu? Iya, karena istiqomah itu berat apa enggak? Yang ringan itu istirahat, yang gampang apa? Kalau yang berat istiqomah. Satu, agar bisa istiqomah, pertama adalah tazkiyatun nafsi, punya hati yang bersih, selalu memperhatikan bagaimana posisi hati agar bisa menjadi orang yang baik. Bu, sampean makan korma, jangan korma wis di sini jarang. Sampean makan pisang, ibu-ibu senang pisang? Lah iya, makannya apa? Pisang itu buah surga. Buah apa? Buah dunia yang paling mirip dengan surga, dengan buah di surga itu pisang. Makanya acara apa aja, di mana aja pasti ada pisang. Iya Bu. Jadi saya baru duduk di transit, langsung suguhannya pisang Bu, semena-mena gitu. Gedang semena-mena. Kayak yang mangan siji pen, ora usah sarapan. Contoh jenengan makan pisang,
kulitnya bagus, bersih, nggak terlihat busuk, tapi ketika dibuka ternyata busuk, jadi dimakan atau tidak? Enggak. Tapi sebaliknya, kulitnya terlihat sudah busuk, ternyata ketika dibuka ternyata masih benar, dimakan atau enggak? Ini hebatnya orang yang mau memperhatikan batin daripada hanya memperhatikan zahir. Makanya saya pengen ngomong di sini penting sekali. Ayo kita jangan sampai hanya memperhatikan zahir tapi lupa dengan batinnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Bu, kalau mau berangkat manakiban, paesane biasane sing dikacani wajahe apa hatine? Wajahe Pak Kiai. Ya Allah, mau make up jam pira mau? Tapi nggak apa-apa. Saya sering ngomong sama Pak Kiai Fakih, tolong sanjangaken kalih jamaah. Jamaah manakib ki kudu ayu-ayu. Rapi-rapi, wangi-wangi, kudungnya jangan badeg aja. Kenapa? Agar orang itu yang belum ikut manakib ngelihatnya seneng. Kayak wong ayu-ayu pan pada mendi manakib Abdul Qadir Jilani ngomong karo anake, "Ngonop, kon ari wis gedhe melu manakiban ben ayu kaya wong kae." Iya enggak? Tapi coba jenengane kudunge mleot, mambune balsem, badeg, sodakoe 1000. Orang lain nggak ada yang terinspirasi dan tertarik, betul apa betul? Oke, urusan dohir memang penting, tapi jangan sampai lupa dengan urusan bat. Monggo jenengan mau berangkat manakiban, dohirnya di make up sebegitu sempurnanya, monggo. Wong wadon kan hari make up, masya Allah. Mulai dari ujung rambut sampai ujung rambut sing monenge brekele Bu, mawud mau berangkat manakib langsung keramas. Wih, dikasih minyak mambune wangi, didalai kuncir ning burine. Ini biar nanti kalau pakai kerudung belakangnya cuit. Nah, iya benar, iya bojone aku wadon masalahnya. Mudun mengesor, nyawang alis, ternyata tambah tua alisnya tambah hilang. Iya Bu, tambah tua alisnya tambah, akhirnya dikasih alis orang lempeng be dilempeng enak. Mengesor maning, idepe lagi dadi penganten, idepe malik, apik nemen, cetar badai. Ternyata barang wis tua, idepe ora apik, idepe dijepit. Idep dijepit palurah, masya Allah. Bu, kari lagi jepiti idep sing hati-hati, bukan kebantasan mangkat bendul kabeh iki. Mudun maning mengesor, ternyata cungure kurang ngelingir. Ka ora katon mancung dalai apa kayak sing dingene Bu arane? Hah? Sedo apa-apa? Ah, sliding apa pula? Aran ke sliding ya anak. Kayak bal-balan. Saya kuwe lah. Alise wis kene-kenene biasanya dalai eyeliner. Wih. Endam matane katon blolak. Blolak-blolok. Wis mengesor maning bibir katon pucet langsung nganggo lips abang merona. Untung manakib kudunge serasi putih kabeh. Lamun pengajian umum pan nganggo kudung mumet Bu. Kudung coklat dinggo kacaan. Ini tadi udah saya pakai buat acara muludan, ganti maning coklat ganti kuning. Tas kanggo kondangan ganti maning. Biru dinggo maning. Mau pengajian biru, masa biru maning orang gonggo. Ora peragat-peragat, akhirnya ambil dengan penuh keyakinan kerudungnya hitam.
Kudunge ireng, klambine ireng, esore ireng, sandale ireng, wonge mangkat pengajiannya malam hari lampune mati. Seorang ketabrak we untung we wong. Niku tiang estri itu boleh asalkan niatnya untuk memuliakan siapa-siapa yang hadir di siang hari ini. Niatnya sing penting sing bag itu perempuan. Kalau cowok gampang, insyaallah modelnya wis oke ya Pak ya. Orang mumet sarung wis ngelinting gue peci pengen wong lanang siji sing ngapete akdun nikah sampai saiki Bu. Peci cuma satu mulai dari akdun nikah sampai sekarang, Masya Allah. Sampai pecine gemading, sore abang dhuwure iya rong dina maning peci mod gue Bu, mateng gue peci. Yen cowok orang mumet-mumet sing penting mangkat nggawa duit beres ya Bu. Hari ibu-ibu sejen, kerudung iya dan lain sebagainya. Wis katon ayu, wis katon pantes, kudunge putih, serba putih, mangkat manakib, grok jagung, ternyata sumuknya Masya Allah. Sumuk apa sumuk? Sumuk, tapi insya Allah setiap tetesnya akan digantikan menjadi surga. Amin, amin ya robbal. Karena ternyata sumuk akhirnya tuku kipas tangan kaya kiye gue dilirip orang mateng-mateng. Mertuane nyong dagang sate diliri mateng, riko orang mateng-mateng. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Wis keringetan, make up tebel, keringet akeh, ngedog-dog kopi. Make up-e medag. Wong Jawa, wong Sunda ngerti medag-dag beli Bu. Apa-apa ngerti pe gelah. Angel ke bahasa Indonesiane medag-dag ora ketemu Bu. Melak-melok. Soke abang lambe sing ning kene wis pan munggah. Alise nyambung. Keringet Masya Allah. Ora suwe pedagang lewat. Pedagang apa? Lewat. Bu, tolong sodakoe sing lancar, sing istiqomah, tuku jajan ge sing istiqomah. Jadi hari ana wong dagang dituku karena jenengan sodakoh 2000 diledek, tuku 2000 sing layani ikhlas. Gini apa betul? Ora apa-apa wong lagi dagang jenengan tumbas, sampean beli walaupun hanya 2000 itu berharga bagi beliau. Gini apa betul? Akhirnya karena wetenge ngelih panduhur ora bubar-bubar, tuku jajan. Enaknya apa jajannya? Jalabia. Jajannya apa? Jajannya jalabia indah cepat wareg. Pan mangan tapi berpikir Bu, mau makan berpikir ini mau dimakan tapi lipstik terancam punah. Enggak dimakan tapi perut lap. Bingung akhirnya makan tapi tengok kanan kiri dulu. Wah aman, karon dungkluk langsung mangap ambane menah. Jangan sampai kena gigi. Insyaallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Inilah manusia seringkali pada umumnya hanya memperhatikan tampilan zahir tapi lupa dengan isi hati. Gini apa betul? Agar hatinya bersih, istiqomahlah untuk membersihkan hati dengan cara apa? Baca wirid, baca zikir agar dosa luntur. Allahumma. Suatu ketika
ada sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam datang menghadap ke Rasul curhat, ya Rasulullah, dosaku banyak sekali, besar sekali. Rasul bertanya, kira-kira dosamu lebih besar mana dengan langit dan seisinya? Jawaban sahabat itu, lebih besar dosa saya. Kalau dibandingkan dengan arus, besar mana? Lebih besar dosa saya. Kalau dibandingkan dengan kursi, lebih besar mana? Lebih besar dosa saya. Akhirnya Rasulullah bertanya, kalau dibandingkan dengan maghfirah Allah, ampunan Allah, kira-kira masih besar mana? Dijawab oleh sahabat, tentu masih besar ampunan Allah subhanahu. Akhirnya Nabi Muhammad memberi solusi agar dosanya diampuni. Kata Nabi, alaika bil jihad. Kalau pengen dosamu diampuni, engkau harus berangkat perang. Berangkat apa? Tapi namanya juga sahabat, kadang ya ada yang senengnya nganyang. Senengnya apa? Nego terus, Bu. Dia minta nego, sahabat ini minta agar diperingan. Ya Rasul, mohon maaf, saya itu orang penakut, jangankan kok berangkat perang, krungu mercon pegenyong wedi. Nah, berilah amalan yang kira-kira lebih ringan daripada perang. Dijawab oleh Nabi, alaika bisaum. Kalau kamu pengen segera diampuni dosanya, berpuasalah. Kongkon apa? Tapi kia sahabat modelnya rada kayak dewek, senengnya apa? Nganyang, ustaz regane 5.000 nganyang 2.500 lah. Senengnya apa? Nganyang maning. Ya Rasul, mohon maaf, saya itu orangnya gampang lapar. Mbok ya jangan disuruh puasa, minta yang lebih ringan daripada puasa. Kira-kira ibadah apa? Dijawab oleh Nabi, alaika biqiyamil lail. Ya sudah, kalau nggak mau puasa, kalau malam tahajud. Kalau malam suruh apa? Nganyang maning. Nah, ya Rasul, jangankan tahajud, subuh aja kodoan lillahi ta'ala. Nah, tangine jam 09.00 usolli fardhu subhi rakaataini kawanan lillahi ta'ala. Nah, kawanan ki cek jalma Sundana naon kaberangan. Heeh. Ya rada pinter Sunda ki. Kaberangan lillahi. Akhirnya minta nego lagi, ya Rasul, mohon beri yang lebih ringan lagi. Kanjeng Nabi tersenyum sambil berkata, alaika bi kalimatani khafifatani alal lisan taqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang ini disuruh mengamalkan dua kalimat yang sangat istimewa, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil. Dengan dua kalimat ini, kata Rasul, ini diucapkannya mudah tapi berat di timbangan amal dan sangat dicintai oleh Allah subhanahu. Maka jenengan ikut manakiban, asalkan istiqomah, insya Allah hatinya dengan sendirinya bersih. Allahumma monggo sesuaikan dengan kesenangan masing-masing. Jenengan senengane istiqomah maca Quran, baca Al-Quran. Baca apa? Kalau pengen baca Qurannya istiqomah gampang, ambil surat yang paling gampang. Contohnya apa, Bu? Qulhu. Saya yakin semua yang hadir hafal surat Al-Ikhlas. Baca surat Al-Ikhlas. Dengan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali saja pahalanya sama seperti membaca Quran satu juz. Serosa salah pisan. Maca Qulhu ping 3 ganjarane pada karo maca Quran sahataman saglondong. Jamaah mana ki Qur'ane glondongan Kalau saya di Duku Tengah di Karangmalang nggak ada Quran gelondongan, nggak ada. Aku ini Quran saglondong. Ini Quran apa kelapa Itu baru 3 kali.
Apalagi jika surat Al-Ikhlas dibaca 11 kali. Berapa kali? Janjinya Rasul, baca Al-Ikhlas 11 kali, banallahu lahu baitan fil jannah. Orang yang akan mau membaca surat Al-Ikhlas 11 kali, maka akan dibangunkan oleh Allah rumah di surga. Di mana? Umah ning endi? Kira-kira pengen apa orang? Umah ning dunia pege senenge Masya Allah, apa maning umah ning endi? Insya Allah rumah di surga, anti banjir. Anti apa? Anti banjir, anti gempa, anti banjir, anti ruwag, insya Allah. Rumah di mana? Surga. Makanya jenengan kalau ziarah kubur, ke makam orang tua, ke makam wali, ke makam para guru-guru panjenengan, bacalah tahlil, bacalah yasin, baca tahlil kulhune ping 11. Berapa kali Bu? Itu kalau jenengan niati hadiah Fatihah dan ganjaran ini saya niatkan untuk ahli kubur, maka ahli kubur di surga dibangunkan rumah. Allahumma. Keren apa mboten? Keren. Yang penting ngomongnya sama orang tua yang sudah mati. Masih hidup dibilangin, Bu, santai aja Bu, walaupun saya begini belum bisa membahagiakan ibu, nanti kalau jenengan sudah mati, tak bangunkan rumah di surga. Pada pengen ngongkon mbok mati kagian. Jika mati kok ngurip di surga. Maca kulhune ping pira mau? 11 kali. Apalagi kalau kulhu surat Al-Ikhlas dibacanya 100 kali. Ping pira? Apa ta enteng? Enteng. Caranya dicicil. Ibu-ibu seneng nyicil apa langsung lunas? Rai-rai cicilan. Aja maning kakulhu Pak Kiai, tuku panci be nyicil Pak. Insyaallah. Ya Allah, gayane HP-ne iPhone. iPhone berapa? iPhone 15. Ternyata 15 kali cicilan. Masya Allah. Dicicil kulhu setiap habis sholat 20 kali, kali 5 sama dengan. Suatu ketika Kanjeng Nabi melihat ada jenazah lewat Bu. Setelah jenazah itu lewat, Kanjeng Nabi bertanya, siapa dia yang meninggal? Fulan bin Fulan ya Rasulullah. Apakah dia masih meninggalkan hutang? Jawabannya sahabat, iya ya Rasul, dia meninggalkan hutang 4 dirham. Kata Nabi, saya tidak akan mengimami sholat jenazah yang jenazahnya masih meninggalkan hutang di dunia. Seketika itu juga malaikat Jibril turun, berubah menjadi wujud manusia, mendatangi orang yang menghutangi mayit. Ditanya yang menghutangi, berapa itu utangnya si mayit itu? 4 dirham Jibril. Oh nggak tahu Jibril itu ding. 4 dirham Pak. Bayari Jibril 4 dirham. Setelah itu Jibril langsung lapor kepada Rasulullah, ya Rasul, dia hutangnya telah lunas, dosanya telah diampuni, engkau diperintah oleh Allah untuk mengimami sholat jenazah mayit tersebut. Loh, apa sebabnya? Apa amalannya? Apa keistiqomahannya? Dijawab oleh malaikat Jibril, dia punya keistiqomahan setiap hari pasti membaca surat Al-Ikhlas 100 kali. Jadi yang punya hutang, Bu, sing duwe utang, kulhune ping pira? Saya mau ngomong kayak gini Pak Lurah, Pak Kuwu. Sebenarnya tadi berpikir, pertimbangannya lama. Ngomong ora. Kalau saya cerita, takutnya ibu-ibu malah tambah semangat utang. Balik langsung ngomong karo sing lanange, Mas, BRI perlebar. Wih. Kon kendel temen. Kalem aku duwe kulhu. Aku duwe apa? Tak waca ping 1 insyaallah BRI lunas. Ari ora lunas kok sing bayari Jibril. Parah. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Iki jam pira iki, Bu?
sajamane oke. Ngonyong wis kesel jenengan munggah ceramah dewek ora apa-apa. Jadi ternyata semua bermuara pada maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi dawuh ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal yang terbaik yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang paling istiqomah meskipun itu amal yang sedikit. Monggo yang senengnya manakib baca manakib sambil ngayun putrinya lagi tidur sambil dibacain ibadallah rijalallah agisuna li ajlillah. Bayine langsung ngorok. Bayine langsung ngorok. Sing senenge sholawat istiqomah baca sholawat siap. Ketika karo ndolani bocah karo ndulangi pas nyuapin makan baca sholawat. Karo sholawatan ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim ya Rabbi ballighul wasilah ya Rabbi khussa bil fadilah ya Rabbi wardo anis sahabah ya Rabbi wardo anis sulala ya Rabbi wardo anil masyayikh ya Rabbi warham walidina ya Rabbi warhamna jami'ah ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Anak didulangi lawe tempe disolawati rong dina ganti daging. Allahumma nanti sering-sering walaupun amalnya sedikit yang penting terutama amal yang wajib seperti layaknya menjalankan sholat 5. Bu, mereka yang sekarang berangkat haji itu barokah panggilan Allah lewat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim setelah bangun Ka'bah, Nabi Ibrahim naik ke Gunung Kubes memanggil semua orang, ya ayyuhan nas, innallaha qad bana baitan fahajju. Wahai para manusia, Allah telah membangun Ka'bah, marilah berangkat haji. Oleh karenanya semua yang mendapatkan fadilah, mendapatkan anugerah berupa panggilan Allah lewat Nabi Ibrahim, semua bisa berangkat haji meskipun rumahnya jauh. Bu, pengen munggah kaji sadurunge karo ngenteni munggah kaji minimal munggah musola. Betul? Sadurunge pengen munggah kaji minimal munggah masjid. Siap? Aryana wong adan meskipun sing adan wong tua karo waduk jangan sepelekan, itu terlihat panggilan manusia tapi sebenarnya itu adalah panggilan Allah. Mulane wong mangkat haji orang ngomong apa-apa kecuali kongkon maca talbiyah labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu wahai Allah. Meskipun pada hakikatnya yang dimanggil Allah lewatnya Nabi yang tuku jeruk sing adan siapa biasanya? Imron. Kelihatannya suaranya Imron karo watuk bu apa sepuh namun biasanya asalnya sing adan wong tua-tua. Akbar. Adan ora jelas watuk pisan. Jangan kau sepelekan, kelihatan terdengar suara Imron tapi hakikatnya itu adalah panggilan Allah Subhanahu. Salate dijaga, wiridan istiqomah sing ibadah nopo monggo diistiqomahaken, insyaallah kabeh oleh anugerah saking Allah. Amin ya robbal.
Terakhir monggo kula suwun bareng-bareng maos sholawat nariyah. Sholawat apa? Jadi Pak Kuwu, kata guru saya, suatu daerah yang dibacakan sholawat nariyah, insya Allah daerah itu hajatnya akan dikabul oleh Allah. Amin. Di Ketanggungan ada seorang waliullah besar, khususnya berarti paseke desane Duku Tengah. Asalnya nyong saya kita di wong Duku Tengah, jadi kanda desane dewek. Lo saya Abdul Qadir Jilani mana-mana nggak wae Jilani, nggak wae desane. Nyong pengen ngomong Duku Tengah. Di Ketanggungan ada desa namanya Duku Tengah. Punya wali besar namanya Syekh Ahmad Badawi Ketang. Tahu sowan mana durung? Ziarah tahu. Beliau punya keistiqomahan, seneng banget maca sholawat, namine sholawat nari. Monggo bareng-bareng mau sholawat nariyah kangge penutup. Muga-muga Dukuh Jeruk tambah mulia, amin. Tambah barokah, tambah aman, tambah maju, dirahmati dening Allah, amin. Sholawat nariyah apal napa mboten? Monggo bareng-bareng. Allahumma sholli sholatan kamilatan taman ala sayyidina Muhammad nilladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju kurabu wa tuqda bihil wa tunalu bihir raghaibu wa husnul timi wa yustasqal biwajhil wa sahbihi lamhatin wa nafasim kulli ma alhamdulillah. Jenengan sampun bubariyin, jangan beranjak dulu, nanti tunggu doa sebentar, oke? Dongane kiai-kiai sing ana ning panggung kue tok ces. Syaratnya siji, syaratnya satu, kalau doa jenengan lisannya baca amin, hatinya ikut, oke? Insya Allah dongane ces pleng. Kenapa mangkat jamiahan terus manakiban terus ora cespleng asale sing donga cangkeme tok, cangkeme amin amin ning atine wis gerah ora bubar-bubar. Kenapa mboten? Monggo mangke sampun bubariyin donga sekedap, insyaallah dikabul kabeh dening Allah, amin. Saking kaula mulai awal dugi akhir kathah kelepatan, kathah kesalahan, banyak kekurangan, banyak keteledoran, mungkin kurang pas di hati panjenengan, mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.